Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore, kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Rahmat yang akan memperketat penjagaan di semua tempat milik Pak Rahmat, termasuk juga di area konstruksi ya kawan-kawan. Sementara itu, Alina dan juga Ilham akhirnya berbaikan. Alina akhirnya sadar bahwa dirinya tidak boleh larut dalam cinta masa lalu. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya memang pergerakan Arman dan juga Bu Dewi masih belum terlihat ya kawan-kawan. Karena memang di episode sebelumnya Arman dan Bu Dewi hanya terlihat sebentar saja. Ya, saat itu Arman sedang berada di toko elektronik di mana Arman ingin menjual jam tangan curiannya ya kawan-kawan. Ya, jam tangan ini dicuri pada saat Arman dan juga Bu Dewi menemukan adanya sepasang suami istri yang saat itu mengalami kecelakaan dan mobilnya jatuh ke jurang. Memanfaatkan kondisi saat itu, Dewi dan juga Arman merampas semua harta kekayaan pasangan suami istri tersebut, termasuk jam, anting, kalung, dan yang lainnya. Namun pada saat Arman ingin menjual jam tersebut, ternyata jam itu memang menggunakan kode ya kawan-kawan, sehingga kelihatan bahwa itu adalah jam tangan curian. Pada saat itu, saat pelayan toko sedang mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian, ternyata Arman curiga ya kawan-kawan dengan gerak-gerik mereka, sehingga Arman akhirnya meninggalkan jam tangan tersebut di toko itu. Sesampainya di tempat persembunyian, Arman dan juga Bu Dewi sempat berdebat keras ya kawan-kawan, di mana Bu Dewi menyalahkan Arman yang meninggalkan jam tangan seharga ratusan juta rupiah ya kawan-kawan. Padahal uang itu bisa digunakan sebagai modal untuk membayar Arman. Namun Arman juga menyalahkan Bu Dewi karena Bu Dewi ngeyel. Padahal Arman ingin menjual barang tersebut di toko langganan Arman, yaitu penadah pencurian ya kawan-kawan. Namun Bu Dewi malah ngeyel dan menyuruh Arman untuk menjualnya di toko resmi, sehingga terjadilah saat itu ketahuan bahwa jam tangan itu adalah jam tangan curian. Meskipun di episode sebelumnya Arman dan juga Bu Dewi masih jarang terlihat ya kawan-kawan, bahkan pergerakan mereka untuk berbuat kejahatan masih belum ada. Namun Pak Rahmat tentunya tidak mau kecolongan ya kawan-kawan. Pak Rahmat memperketat penjagaan di seluruh tempat yang Pak Rahmat punya, termasuk di area konstruksi. Seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu Arman ternyata sedang berada di lokasi konstruksi milik Pak Rahmat ya kawan-kawan. Di sana Arman sedang memata-matai dan mencari kesempatan untuk mencelakai Pak Rahmat. Namun sepertinya Syifa melihat Arman di sana ya kawan-kawan. Ya, pada saat itu Syifa sebenarnya ingin menyusul Dafri ke tempat konstruksi, namun Syifa justru malah melihat Arman sedang duduk di kantin tempat konstruksi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Arman yang ketahuan pun langsung melarikan diri ya kawan-kawan, karena Arman tidak mau tertangkap oleh orang-orang di sana, mengingat di sana banyak sekali para pekerja yang bisa membantu Pak Rahmat dan juga Syifa.
Ya, setelah Arman akhirnya gagal untuk ditangkap, Pak Rahmat pun memperketat penjagaan, di mana Pak Rahmat mengatakan kepada para security dan juga bodyguard-bodyguardnya untuk lebih ketat mengawasi tempat itu. Ya, jika perlu 24 jam mereka harus standby untuk melindungi keluarga Pak Rahmat, karena memang keluarga Pak Rahmat kini sedang dalam bahaya ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain nampaknya pertengkaran Ilham dan juga Alina tidak akan berbuntut panjang. Ya, meski di episode sebelumnya Ilham sempat kecewa karena Alina dirasa sangat berat untuk meninggalkan rumah ibunya. Ilham curiga bahwa Alina melakukan hal itu karena Alina sangat berat untuk meninggalkan Dafri ya kawan-kawan. Karena memang Dafri adalah cinta dari masa lalu Alina. Ilham terlihat kecewa dengan perubahan sikap Alina akhir-akhir ini yang cenderung jutek, murung, dan suka membanding-bandingkan Ilham dengan orang lain. Ya, Ilham mungkin bisa memahami perasaan Alina pada saat ini karena Alina sangat tertekan dan juga stres. Namun jika Alina masih terus memikirkan Dafri, itu akan menimbulkan konflik yang cukup besar. Namun untung saja Alina segera menyadari tentang kesalahannya itu ya kawan-kawan. Ya, Alina akhirnya sadar bahwa dirinya tidak boleh terlalu larut dalam cinta masa lalu. Alina tidak boleh terbawa perasaan pada saat ini ya kawan-kawan, karena Dafri hanya bagian dari masa lalu Alina. Alina akhirnya menyusul Ilham dan meminta maaf kepada Ilham ya kawan-kawan tentang sikap Alina akhir-akhir ini. Alina akhirnya memeluk Ilham dan mereka berdua kini akhirnya berbaikan. Ya, kini sudah tidak ada lagi konflik antara Ilham dan juga Alina. Begitu pula dengan Alina yang kini sudah tidak mau memikirkan Dafri lagi, karena Dafri hanyalah bagian dari masa lalunya. Wah, sepertinya ini akan menjadi episode yang cukup seru ya kawan-kawan. Ya, meskipun trailernya seperti ini, terkadang di dalam sinetronnya banyak sekali plot twist ya kawan-kawan. Ya, semoga saja nantinya memang akan ada banyak kejutan-kejutan dalam cerita sinetron Tajwid Cinta. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.